Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sumber-sumber kebenaran. Dengan saya sendiri, Fatoni Cahyanto, dan teman saya Nini Ratnasari, dan saya Evi Wicaryani, beserta 2 teman saya, Laila dan Ricky. Sumber-sumber kebenaran. Apa saja sumber-sumber kebenaran itu? Ilmu, filsafat, dan agama. Pengertian ilmu secara etimologi berarti tahu atau pengetahuan. Berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu. Secara terminologi, ilmu adalah semacam pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri, tanda-tanda, dan syarat-syarat tertentu. Definisi ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang diorganisir secara sistematis berdasarkan pengalaman dan pengamatan, yang kemudian dihubungkan berdasarkan pemikiran yang cermat dan teliti, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan berdasarkan metode. 2 objek dan ciri ilmu pengetahuan. Ciri yang dikemukakan oleh Radel sebagai berikut. 1. Hasil ilmu sifat akumulatif dan merupakan milik bersama, artinya hasil daripada ilmu yang telah lalu dapat dipergunakan untuk penyelidikan dan penemuan hal-hal yang baru, dan tidak menjadi monopoli bagi yang menemukannya saja. 2. Hasil ilmu kebenaran tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan karena yang menyelidiki manusia. 3. Ilmu itu objektif, artinya prosedur cara penggunaan metode ilmu tidak tergantung kepada pemahaman secara pribadi. Ciri-ciri ilmu pengetahuan yang lainnya adalah bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya relatif dan mempunyai keterbatasan, artinya tidak semua masalah dapat diselesaikan secara tuntas. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari apa yang telah disampaikan teman saya Fatoni, yaitu klasifikasi ilmu. Menurut pembagian dibagikan menjadi 2. Yang pertama yaitu natural science atau kelompok ilmu alam. Yang kedua adalah social science atau kelompok-kelompok ilmu sosial. Menurut Undang-Undang Pokok Pendidikan tentang Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1991, Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama ilmu agama dan ilmu jiwa. Yang kedua ilmu kebudayaan, yaitu ilmu sastra, ilmu sejarah, ilmu pendidikan, dan ilmu filsafat. Yang ketiga adalah ilmu sosial, yaitu ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sosial dan politik, ilmu ketatanegaraan, dan ilmu ketataniagaan. Yang selanjutnya yaitu ilmu eksakta dan teknik, ilmu hayat, ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ilmu pertanian. Menurut Dr. C.E. Franz Forsen, yaitu ilmu pengetahuan kemanusiaan, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan hayat, ilmu pengetahuan logis deduktif. Menurut Dr. C.E. Franz Forsen, yaitu ilmu pengetahuan kemanusiaan, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan hayat, ilmu pengetahuan logis deduktif. Menurut ilmuwan muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun dibagi menjadi 2, yaitu ilmu tanziliyah, ilmu yang dikembangkan akal manusia terkait dengan nilai-nilai yang diturunkan Allah baik dalam kitabnya maupun hadis-hadis Rasulullah. Yang kedua yaitu ilmu kauniyah, ilmu yang dikembangkan akal manusia karena interaksinya dengan alam. Ciri ilmu pengetahuan dalam mencari kebenaran adalah dengan menggunakan rasio. Dan manusia yang diciptakan Allah dengan dibekali akal dan alat-alat kognitif lain, agar dengan satu alat manusia itu mengadakan observasi, eksperimentasi, dan rasionalisasi seperti yang ada di surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus syama wal basara wal af'idata lakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Ia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang selanjutnya, keterbatasan ilmu. Pengalaman manusia tidak pernah sempurna dan pengetahuan berkembang sepanjang pertumbuhan pengalamannya. Semakin berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan semakin banyak hal-hal yang diketahui oleh para ilmuwan, semakin banyak pula pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan. Seperti Quran Surat Atin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnahu asfala safilin,
yang artinya mengajarkan manusia dengan pena. Yang selanjutnya adalah kewajiban menuntut ilmu. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW memberi isyarat kepada manusia agar manusia belajar membaca dan menulis, agar dengan itu manusia akan memperoleh ilmu pengetahuan. Seperti yang telah dijabarkan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Adapun kewajiban menuntut ilmu ada dua macam. Yang pertama yaitu fardu ain. Kewajiban menuntut ilmu terkait dengan individu muslim tentang pokok-pokok ajaran agama yang termasuk dalam rukun Islam atau ibadah mahdah atau ibadah khusus. Yang kedua fardu kifayah, kewajiban menuntut ilmu yang keberadaannya terkait dengan masyarakat muslim dan masyarakat umum. Kewajiban ini tidak mutlak, yakni apabila ilmu yang diperlukan ini sudah ditekuni dan digeluti sejumlah ilmuwan sehingga mencukupi kebutuhan masyarakat, maka terlepaslah kewajiban untuk menuntut ilmu dari masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan dari apa yang telah disampaikan teman saya, Nini, yaitu tentang filsafat. Pengertian filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan manusia dan alam semesta, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana habitatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya untuk menguasai pengetahuan itu. Yang kedua, ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat menurut Nur A.Fadil Lubis bagi menjadi 3, yaitu sistematis, radikal, dan universal. Sistematik adalah secara teratur dan tersusun sehingga merupakan pengertian dan pendalaman tentang hakikat sesuatu itu disertai pembuktian yang dapat diterima akal dan tersusun berjalinan serta dapat dipertanggungjawabkan. Radikal yang berarti berpikir sampai ke akar-akarnya hingga pada konsekuensinya terakhir. Universal yaitu mencari kebenaran, dari kebenaran untuk kebenaran tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan. Berfilsafat adalah berpikir dengan sadar yang mengandung pengertian secara teliti dan teratur sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum yang ada. Seseorang baru dikatakan filsafat apabila 1. Ia mempunyai pengertian dan yang mendalam mengenai arti dan nilai. Yang kedua, ia mendasarkan pendapat dan pandangannya tidak atas pertimbangan yang dangkal saja, tetapi melihat, merasa, memperhatikan arti yang terdalam daripada semuanya. Yang ketiga adalah objek filsafat. Objek filsafat dibedakan menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek material meliputi segala sesuatu yang ada, misal Tuhan, alam, manusia. Sepanjang sejarah filsafat, kajian tentang alam menempati urutan pertama, kemudian disusun kajian tentang manusia dan Tuhan. Pada abad pertengahan di Eropa, ketika filsafat menjadi abdi teologi, banyak kajian-kajian filsafati tentang Tuhan. Setelah masuk zaman modern, fokus kajian filsafat adalah manusia. Yang kedua, objek formal, yaitu pendekatan dari sudut pandang hakikatnya. Filsafat berusaha untuk membahas hakikat segala sesuatu. Hakikat artinya kebenaran yang sesungguhnya atau yang sejati, yang esensial, bukan yang bersifat kebetulan. Misalnya, manusia dapat dikaji dari sudut interaksinya dalam hidup manusia. Inilah sudut pandang sosiologi. Manusia juga dapat ditinjau dari sisi kejiwaannya. Inilah sudut pandang psikologi, dan lain-lain. Kegunaan filsafat. Filsafat muncul sebagai manifestasi dari kegiatan berpikir manusia, mempertanyakan pertanyaan, menganalisis sampai ke akar-akarnya mengenai hakikat dari realitas yang ada di hadapan.
Melalui pemikiran filsafat manusia dimungkinkan dapat melihat kebenaran tentang sesuatu di antara kebenaran-kebenaran lain. Di samping itu, filsafat memberi petunjuk dengan metode pemikiran reflektif dan penelitian penalaran supaya kita dapat menyerasikan antara logika, rasio, pengalaman, dan agama di dalam usaha manusia mencapai pencurahan kebutuhannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya. Sumber kebenaran filsafat dalam pandangan Islam. Secara prinsip, Islam menempatkan filsafat dan ilmu pengetahuan di tempat yang layak dan tinggi. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran secara tegas memberi dorongan bagi pemikiran-pemikiran filosofis. Berikut adalah ayat tentang sumber kebenaran ilmu filsafat yang tertuang dalam Surah Al-Ghasyiyah 88 ayat 17-20. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna illal ibli kaifa khuliqat wa illas samai kaifa rufi'at wa ilal jabali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Dari uraian ayat-ayat tersebut tampak bahwa Islam sangat menghargai penggunaan akal dan mendorong manusia untuk berpikir, tidak mencegah manusia mempelajari filsafat, bahkan memberikan anjuran untuk berpikir menggunakan logika dalam rangka memperkuat kebenaran yang dibawa oleh aliran. Oleh sebab itu, filsafat dalam Islam bertujuan agar kita sebagai manusia dapat mengambil manfaat dari akal pikiran yang bermacam-macam itu untuk kekuatan dan kejayaan Islam itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari definisi agama. Definisi agama menurut para ahli yang menyebutkan agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian, agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Dari sumber ajarannya, agama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni satu agama wahyu atau agama samawi, dan dua agama wati atau agama budaya. Pengertian dari agama wahyu atau agama samawi. Kata samawi berasal dari bahasa Arab as-samawat yang berarti langit. Menurut tradisi Islam, agama samawi memiliki arti agama dari langit karena pengikutnya meyakini agama samawi dibangun berdasarkan wahyu Tuhan melalui perantara malaikat kepada para nabi dan rasul. Sedangkan pengertian dari agama wadi adalah agama dunia atau natural religion, merupakan agama yang tidak bersumber pada wahyu ilahi melainkan hasil dari ciptaan akal pikiran dan perilaku. Akal pikiran perilaku manusia. Oleh karena itu disebut juga dengan agama budaya atau agama bumi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Laila. Silakan. Setelah kita mengetahui berbagai sumber kebenaran yang ada seperti ilmu, filsafat, dan juga agama, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengaruh agama bagi kehidupan manusia. Di sini ada beberapa pendapat dari para tokoh mengenai apa saja pengaruh agama bagi manusia. Yang pertama adalah menurut Durkheim. Jadi menurut beliau fungsi agama adalah sebagai pemujaan masyarakat. Jadi di sini agama berperan sebagai suatu objek, misalkan yang menjadi tempat pemujaan manusia kepada Tuhannya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah menurut Marx. Ini adalah agama sebagai fungsi ideologi. Jadi di sini agama berperan sebagai dasar ataupun panduan untuk masyarakat dalam bertindak. Selanjutnya adalah menurut Weber,
Ini adalah agama sebagai sumber perubahan sosial. Jadi dengan adanya agama ini manusia bisa berubah dengan mengarah ke arah yang lebih baik. Karena di sini agama akan mengatur bagaimana kita bertingkah laku. Selanjutnya ada menurut Hendro Puspito, di sini ada beberapa fungsi agama. Yang pertama adalah sebagai fungsi edukatif. Jadi dengan adanya fungsi agama ini ada banyak tokoh, semisal adalah guru, ulama-ulama dan lainnya, ini bisa menyebarkan informasi-informasi terkait kebaikan kepada masyarakat, atau kalau kita lebih terkenalnya itu seperti dakwah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah fungsi penyelamatan. Jadi kita sebagai manusia ini memiliki tempat untuk mengadu. Jadi semisal kita terdapat masalah, di sini kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan kita keselamatan. Nah, selanjutnya adalah sebagai fungsi pengawasan sosial. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena pengertian agama sendiri ini juga adalah mengatur tingkah laku manusia. Jadi di sini dengan adanya agama, kita bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. Jadi kita semacam ada peraturan walaupun tidak tertulis yang akan kita terapkan saat kita melakukan aktivitas. Selanjutnya adalah memupuk persaudaraan. Jadi dengan adanya agama ini kita bisa bersama-sama untuk berjalan ke arah yang lebih baik. Nah, kalau dari Islam kan ini silaturahmi kepada sesama itu sangat penting. Nah, teman-teman kita semuanya ini sudah kita anggap sebagai saudara sendiri. Jadi di sini agama sangat berperan penting untuk menjaga silaturahmi antara kita manusia. Selanjutnya adalah fungsi transformatif. Jadi di sini yang dimaksudkan transformatif adalah berubah dari yang sebelumnya ini kurang baik menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi dengan adanya agama ini kita bisa banyak belajar, kita bisa menjadi tahu apa yang seharusnya kita lakukan atau peraturan yang seharusnya kita lakukan dan apa larangan yang tidak boleh kita lakukan. Jadi di sini kita bisa mengetahui apa sih hal-hal yang baik yang harus kita lakukan dan apa hal-hal buruk yang harus kita hindari. Jadi di sini kita bisa berubah dari yang sebelumnya mungkin pribadi yang kurang baik bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai sumber-sumber kebenaran. Jadi tadi ada 3 sumber-sumber kebenaran, yaitu adalah ilmu, filsafat, dan juga agama. Ketiga sumber tersebut itu layak untuk kita pelajari semuanya. Jadi di antara ilmu, agama, dan juga filsafat ini memiliki poin-poin tersendiri yang harus kita pelajari sebagai manusia. Apalagi kita sebagai manusia ini juga dituntut untuk selalu belajar, dan belajar. Seperti di surat Al-Alaq ayat 1-5, kita diperintahkan untuk selalu membaca. Jadi kita harus selalu menambah ilmu pengetahuan kita, bisa dari ilmu-ilmu yang ada, bisa dari kita juga mempelajari filsafat yang ada, dan juga dengan dari agama sendiri. Semoga materi yang kelompok 3 presentasikan ini bisa bermanfaat untuk kami semua, karena di sini kami juga masih belajar dan akan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.